Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat, dan di depan saya ini Ibu Musyarrafah MPDI sebagai ketua 1 dari Salimah Jawa Barat sedang memberikan materi yang judul temanya Ramadan Maslahat Berdampak. Karena apa? Ini adalah pengajian Majelis Taklim Forum Silaturahmi, Majelis Taklim Forum Silaturahim Majelis Taklim PW Salimah Jawa Barat. Kita akan meliput kegiatan hari ini. Ini memberikan apa kepada kita? Sebuah kebaikan. Manakala memang dihadirkan ilmu, dihadirkan beragam pengalaman dari orang yang menyampaikannya. Nah, itulah kita, gitu ya. Jadi kembali lagi bagi kita mengatakan bahwa kullu hayatuna ibadah, maka kita akan mengatakan apapun aktivitas hidup kita itu adalah bagian-bagian yang memang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ibu-ibu kita juga tidak lepas ya, yang namanya sekarang Ramadan tadi tinggal hitungan hari, kurang lebih mungkin setengah bulan atau 15 hari ke depan kita akan menjumpai Ramadan yang tentunya seluruh umat Islam sedunia itu datang dengan hati yang bahagia, menyambut dengan rasa sukacita. Karena apa? Hadirnya Ramadan di dalam diri kita, hadirnya Ramadan di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga, kehidupan individu atau kehidupan masyarakat dan negara, ini memberikan sesuatu yang berbeda dibanding bulan-bulan yang bukan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan banyak sekali Allah memberikan bonus-bonus yang luar biasa kepada kita. Bonusnya apa saja? Pahala yang berlipat ganda. Segala sesuatunya Allah melipat gandakan. Atas apa? Atas amalan-amalan yang sudah kita lakukan, baik hubungannya kita dengan Allah maupun hubungannya kita dengan sesama manusia atau sesama makhluk, gitu ya. Nah, di bulan Ramadan yang sudah dekat di depan mata kita, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau 3 bulan yang lalu ibu-ibu membacakan doa yang pada umumnya dibaca ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, itu doa yang senantiasa dilantunkan oleh kita semua, gitu ya. Bagaimana kita ingin diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sampai kita ke bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Yang tentunya di bulan Rajab kemarin barangkali ibu-ibu mengikuti bagaimana yang namanya ibadah ya. Ada yang mungkin melaksanakan saum Rajab, gitu ya. Ada yang 1 sampai 10 hari, silahkan. Bagi ibu-ibu yang di bulan Rajabnya diisi dengan saum sunnah, misalkan saum sunnah Daud, itu silahkan. Ibu saya mah sanggupnya saumnya Senin Kamis, silahkan. Karena di bulan Rajab memang banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Tetapi ibu-ibu kita terkadang lupa dengan yang namanya bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat dikatakan banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban karena fokus di bulan Rajab. Semuanya di bulan Rajab, gitu ya. Padahal ada satu bulan yang menentukan untuk bulan Ramadan yang akan kita isi dengan sebaik-baik amalan, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa orang lupa di bulan Sya'ban? Karena tadi fokusnya adalah di bulan Rajab. Sya'ban ini semua orang sudah, aduh gimana ya, kita persiapannya bikin kue apa, kita pengen baju lebaran apa. Ibu-ibu ini kebiasaannya ya, ibu-ibu biasanya jauh-jauh sebelum itu sudah ingin melakukan persiapan-persiapan. Padahal di dalam satu hadis Nabi, Rasulullah tidak pernah Rasulullah itu senantiasa melaksanakan saum di bulan Sya'ban
yang dimana saum-saum yang di bulan lain itu berbeda di bulan Sya'ban. Jadi amalan-amalannya itu fokus dengan bulan Sya'ban ya. Jadi Sya'ban itu difulkan. Kecuali sedikit saja karena membedakan antara apa? Antara saum di bulan Sya'ban dengan saum di bulan Ramadan gitu ya. Nah, sehingga ibu-ibu kesempatan bagi kita ada waktu di 15 hari ini untuk menguatkan diri kita, untuk mempersiapkan fisik kita, untuk mempersiapkan jasmani kita, mempersiapkan Ramadan yang lebih baik. Nah, bagaimana seorang muslimah, kita sebagai seorang muslimah tentunya dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Kita tidak lepas ya ibu-ibu yang namanya sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pemimpin rumah tangga, dalam arti seorang yang harus bisa memanage dengan baik gitu ya, terkait apa saja sih yang harus kita persiapkan sebagai muslimah di dalam mempersiapkan Ramadan gitu ya, dalam hal ini keluarganya. Nah, tentunya para sahabat itu sudah jauh-jauh hari, bahkan 6 bulan menjelang Ramadan. Kalau kita ini masih 15 hari ya menjelang Ramadan, baru kita ingat tentang akan mempersiapkan Ramadan. Tapi para sahabat itu melaksanakan persiapan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Itu yang dilakukannya. Yang dilakukannya itu adalah dengan apa? Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, dan sahabat mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasul adalah dengan mempersiapkan satu keimanannya. Jadi para sahabat mempersiapkan keimanannya itu adalah dengan persiapan yang matang. Apa yang dilakukan dengan persiapan keimanannya tadi? Dibangunlah di dalam dirinya untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Salah satunya adalah melaksanakan qiyamul lail. Bagaimana para sahabat mencontohkan kepada kita dengan melaksanakan sholat di malam hari, sholat tahajud. Karena apa? Di sepertiga malam kita banyak meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan apa ya? Dengan harap, dengan cemas. Begitu banyaknya permasalahan hidup yang sudah kita lalui. Kadang kita merasakan sedih, kadang ada duka, kadang ada bahagia, dan seterusnya. Di sepertiga malam itu tempat kita untuk curhat. Barangkali curhat kita sesama manusia itu tidak mengenyangkan hati kita, tidak membuat perasaan hati kita menjadi lega. Betul tidak, Bu? Sekalipun kepada pasangan bisa jadi seperti itu. Tapi curhat kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam tadi semuanya tumpah ruah. Ya. Hati kita, terus pikiran kita, semuanya ditujukan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, munajat dengan hati yang sangat sedih, membawa luka yang dalam. Itu curhat yang paling enak itu kepada Allah. Silahkan, boleh saja kita mengucapkan, mengatakan dengan bicara apa adanya kepada Allah. Ya Allah, saya mengalami hari ini atau beberapa pekan ini sedang mengalami sakit yang luar biasa. Biasanya kaitannya dengan perasaan. Bisa jadi kita sedang diuji dengan ekonomi kita. Bisa jadi kita diuji dengan pasangan kita. Bisa jadi kita diuji dengan anak-anak kita. Dan bisa jadi kita diuji dengan kondisi negara kita yang mungkin lagi tidak baik-baik saja. Bisa jadi seperti itu. Makanya kenapa penghubung antara kita dengan Allah itu adalah manakala kita sujud, meminta kepada Allah. Disitulah Allah akan memberikan, mengijabah, mendengar doa-doa kita. Barangkali doa juga memang tidak langsung diijabah, tetapi Allah memberikan waktu yang terbaik dari apa yang kita minta selama ini.
Nah, sebagai seorang ibu tentunya ini menjadi bekalan yang sangat penting. Bekalan muslimah dan keluarganya adalah membekali diri kita dengan qiyamul lail, dengan iman yang tinggi. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazid adalah dalam kondisi fi ta'atillah, ketika kita sedang taat kepada Allah. Jika ibu-ibu biasa membaca satu hari satu halaman Al-Quran, tetapi ketika ibu-ibu pada saat sedang lagi kondisinya nggak enak dan sebagainya, kita sedang maksiat kita kepada Allah. Apa contoh maksiatnya? Ibu-ibu biasa membaca satu hari satu halaman, atau satu hari setengah juz, atau satu hari satu juz. Tetapi pada hari itu ibu-ibu lebih asik dengan gadgetnya, scroll tuh. Kok kenapa ya Bu ya, di beranda kita itu ada Denada, ada Inara Rusli, ada ini dan sebagainya. Kok ada terus ya Bu kita scroll gitu? Hati-hati Bu, itu adalah algoritma. Jadi yang namanya di beranda kita muncul, berarti kita adalah sering ngeklik yang kayak gitu. Kalau munculnya Ustadz Adi Hidayat, berarti kita munculnya sering mengklik yang itu. Kalau kita di beranda kita juga munculnya adalah politik, ekonomi, perdagangan gitu ya, atau banyak sekali gitu ya. Nah itu berarti tidak lepas daripada kita kebiasaannya ngeklik yang kayak gitu. Jadi akan muncul lagi dan muncul lagi. Begitu juga di dalam algoritma kehidupan kita. Di dalam algoritma kehidupan kita, apa yang menjadi pola kita, apa yang menjadi kebiasaan kita, maka itu yang akan muncul dalam kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita membiasakan hidup kita dengan berkata jujur, maka kita tidak akan sulit mengatakan untuk berbuat bohong atau mengatakan sesuatu yang dusta. Kalau kita terbiasa dengan membaca Al-Quran, berarti selama ini kita sudah dibiasakan membaca Al-Quran. Kalau ibu-ibu biasa membiasakan sebelum jam 8 atau jam 9 pagi sudah melaksanakan duha sebelum kita masuk dapur, itu akan iramanya seperti itu, dan seluruh anggota tubuh kita itu masuk ke dalamnya. Nah itu seperti itu ya. Jadi algoritma kehidupan pun sama. Jadi sama dengan ketika ibu-ibu tadi ngeklik HP-nya gitu ya, kok yang dilihat kenapa ada ini, kenapa ada ini. Nah itu pasti kita ngeklik itu gitu ya, sehingga itu akan berlangsung dan berkelanjutan, akan menjadi pembiasaan-pembiasaan kita. Nah kembali lagi mempersiapkan keimanan-keimanan kita itu dengan salah satunya adalah melaksanakan tahajud. Dengan kita bagaimana kita menambah keimanan kita itu dengan qiyamul lail. Menambah keimanan kita selain itu adalah dengan apa? Dengan cara kita membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat bagi kita. Maka dengan kita membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Apapun kondisi kita, ketika kita sudah membiasakan membaca Al-Quran, begitu banyaknya permasalahan hidup, kita merasa tenang dengan kondisi itu. Karena apa? Allah sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Kita ketika mungkin bisa jadi aduh kayaknya saya masih nggak nyaman ya kayaknya dengan obrolan tetangga gitu ya. Tapi ketika kita sudah membaca Al-Quran, itu akan tenang. Ketika kita mungkin diliputi, mohon maaf, ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa kita tidak suka kepada orang lain, dengan membaca Al-Quran maka kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari rasa dengki kepada saudara saya yang dia juga adalah sesama muslimah yang ngaji di Pusdai. Itu coba membersihkan hati kita dengan kita membaca Al-Quran. Jadi keimanan kita mulai meningkat. Jadi ayo punya seperti itu. Lantas dari situ apalagi yang bisa kita lakukan untuk menambah keimanan kita? Bersedekah, berinfak. Karena apa? Dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak, maka itu mengikis yang namanya kekikiran.
Kenapa ibu-ibu jihad amwal, amwal itu harta benda ya, dengan jihad anfus, anfus itu jiwa raga, itu jihad itu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi amwal dulu, harta benda dulu, baru di situ adalah jihad anfus, yaitu diri. Karena apa? Sebagai seorang perempuan yang namanya pernik-pernik itu sangat membuat kita terngiang-ngiang di pikiran kita. Bener nggak Bu? Kalau ibu-ibu ke pasar aja, ibu seneng nggak kalau lihat yang lucu gitunya, leres tuh Bu? Ya. Terus kita lihat jilbab gitu, padahal di dalam lemari kita jilbab teh sangat banyak. Begitu mau ke undangan, mau ke pengajian, aduh nu mana deunya asa teu aya gitu. Tapi padahal begitu kita lihat lemari kita tuh bisa jadi 1 lemari, 2 lemari, tapi itu kita lupa. Karena apa? Perempuan kecenderungannya adalah pada sesuatu yang tadi, yang kecil-kecil, yang sifatnya materi gitu ya. Itu senang sekali dengan yang kayak gitu. Nah sehingga apa? Dengan kita setiap kali punya gerakan, ada kalau di Salimah itu ada gerakan gardu, gerakan Rp2.000 setiap Jumat. Andaikan ibu-ibu konsisten 2.000, ayo kita bersedekah, kita berinfak, atau kita membiasakan sedekah subuh setiap subuh, mau 1.000, mau 2.000, 3.000, di mana nanti ada kebutuhan yang mendesak, bukan untuk kita tapi untuk umat kita punya. Ya, ada kemarin di Cisarua ya Bu ya. Kebetulan saya rumahnya dekat-dekat sana, saya tinggal di Lembang. Itu apa namanya? Kondisi mereka di sana sampai hari ini 32 orang belum ditemukan. Sementara kita mungkin masih alhamdulillah bisa makan, bisa minum, kita masih istirahat dengan baik. Mereka yang ada di pengungsian hingga saat ini mereka belum mendapatkan tempat gitu ya. Nah sehingga kita bersyukur dengan tadi kembali lagi ada kepedulian kita sebagai seorang muslimah kepada saudara kita. Dengan kita berinfak, bersedekah, maka salah satunya itu mengikis apa yang kita itu menjadi biasanya pelit ya, atau kikir. Nah itu seperti itu. Nah itu iman yang kita bangun. Lantas bagaimana persiapan lainnya? Persiapan kedua adalah persiapan ilmu yang sudah hari ini ibu-ibu sedang mencoba mendapatkannya. Yang kedua ini adalah persiapan ilmu. Ilmu apa saja? Ya tentunya ilmu yang terkait dengan Ramadan. Bagaimana puasa, bagaimana kita nanti berzakat, bagaimana kita infak, bagaimana kalau kita fikihnya puasa itu harus kita ketahui, fikih saumnya harus kita ketahui, kita baca. Bagaimana kalau orang itu haid, bagaimana kalau istihadah, bagaimana kita ketika pas lagi saum ternyata kita tiba-tiba misalkan lagi di perjalanan, ya intinya fikih dari saum itu gitu ya, maka kita wajib mempelajarinya dari sekarang. Ilmunya harus kita pahami. Boleh ibu-ibu dapatkan dari YouTube, boleh dapatkan dari ceramah-ceramah yang ada di radio ataupun dimanapun yang sekiranya ibu dapatkan dengan mudah, sehingga ilmu kita dari tahun ke tahun itu meningkat. Jangan sampai ilmu tentang saum itu hanya dibuka nanti aja, saumnya cuma gitu-gitu aja kan? Enggak. Yang namanya saum dalam arti saumnya sih memang seperti itu, tapi kadar keimanan kita itu yang kadang membedakan nilai dari saum itu sendiri, gitu ya. Nah ilmunya kita persiapkan, jangan sampai kita tidak tahu lagi haid kita tetap saum. Ibu udah lebar, saya teh cuma 1 menit lagi kok menjelang maghrib, masa dihitung batal? Ya nggak bisa ibu-ibu. Kalau sudah memang belum waktunya, memang dia itu memang akhirnya haid, ya berarti harus diqadha ya saumnya. Jadi jangan karena ibu lebar enggak cuma 1 menit lagi kok, maksa gitu ya. Nah itu nggak boleh. Tetap kita ada kaidah-kaidahnya. Sehingga ilmu itulah yang menjadi pedoman amal dalam kita melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah. Dalam hal ini adalah saum, gitu ya.
Nah, selanjutnya bagaimana kita melakukan ibadah persiapan-persiapan lainnya, yaitu bagaimana persiapan kesehatan jasmani kita. Ibu-ibu pernah melakukan olahraga lari cepat, atau ibu-ibu pernah melakukan tes kebugaran? Pernah ibu-ibu? Ta'acan? Ta'acannya. Nah, kalau ibu-ibu ingin mengetes kebugaran, itu kita bisa jalan secara cepat gitu ya, dalam hitungan 5 menit. Terus ibu-ibu keliling ya 6 menit, kurang lebih jaraknya sampai 30 meter. Nah, itu keliling dapat berapa? Nanti ada rumusnya, dikalikan dengan usia ibu, dengan tinggi badan ibu, dengan berat badan ibu gitu ya. Nanti kita akan bisa menemukan hasil daripada badan kita itu bugar atau tidak gitu ya. Nah, jadi usia-usia kita itu memang perlu untuk meningkatkan aktivitas jasmani kita. Karena apa? Aktivitas jasmani kalau tidak diimbangi dengan olahraga ya makan kita gitu ya. Kalau di daerah Sunda itu kan kebiasaannya makan botram gitu ya Bu ya, kumpul dengan komunitas ini, hayo botram, kumpul di komunitas ini botram lagi gitu ya. Nah, sehingga kadang kita lupa dengan mengimbangi apa yang harus kita lakukan, yaitu menjaga kesehatan badan kita dengan aktivitas, salah satunya aktivitas olahraga. Nah, persiapan yang berikutnya adalah persiapan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita mempersiapkan harta kita, mempersiapkan maliyah kita. Untuk apa? Untuk kita bisa infakkan lebih dibandingkan di hari-hari biasa. Ya, jadi kalau di hari-hari biasa terkadang kita itu bersedekah biasa aja, karena pahalanya juga memang biasa. Tapi kalau ibu-ibu siap menyiapkan infak terbaiknya, itu nanti untuk bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan biasa. Saya sangat terinspirasi Bu dengan salah seorang tukang becak. Pada waktu itu saya bertemu di Cirebon gitu ya. Bapak-bapak ini sudah tua. Saya naik becak, lantas disampaikan dari dia gitu ya, Pak, kenapa sekarang mah Bapak nggak ngebeca gitu ya bulan Ramadan? Enggak, kalau Ramadan itu saya khusus ibadah katanya. Terus gimana dengan makannya? Gimana dengan untuk yang lain-lainnya, kebutuhan untuk keluarga gitu? Itu seorang tukang beca ya Bu ya. Pemikirannya seorang tukang beca yang luar biasa kalau menurut saya. Apa yang dikatakannya? Bu, saya nabung khusus untuk bulan Ramadan selama 11 bulan yang nantinya akan saya pakai untuk saya infakkan di bulan Ramadan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu sudah saya siapkan dari 11 bulan sebelumnya. Jadi Ramadan itu bagi dia adalah ibadah, sudah cukup baginya. Di samping kan tenaganya mungkin kalau saya berkurang kalau Ramadan karena sedang puasa katanya. Masya Allah gitu ya. Itu Bu, pelajaran yang sangat berharga. Jadi Bapak ini sudah mempersiapkan kebutuhan rumah tangganya dan juga infaknya untuk bulan Ramadan. Masya Allah gitu ya. Itu dari, saya tidak lanjut berapa Pak kira-kira infak yang sudah disiapkan, enggak. Tapi itu sudah ada usaha yang luar biasa yang akan diniatkan untuk diberikan di bulan Ramadan, di samping bulan-bulan biasa dia biasa melakukannya. Nah, jadi persiapan maliyah itu sudah kita siapkan. Jangan sampai ibu-ibu nanti di bulan Ramadan kita hanya sekedar capek, lapar, dahaga, kita habis saja dengan membuat kue, waktu kita habis dengan kita membuat baju dan sebagainya. Kita lupa sebenarnya Ramadan itu bagaimana kita mengisi ilmu, mengisi keimanan dengan hal-hal yang ibadah-ibadah yang luar biasa tadi. Nah, kita di sini akan dihadapkan dengan bagaimana tentunya Ramadan maslahat yang berdampak dari kesolehan pribadi menuju kesolehan sosial. Apa yang kita lakukan dari Ramadan yang maslahat yang berdampak ini gitu ya. Nah,
semua ibadah kita menunjukkan ibadah-ibadah yang mensolehkan diri kita sendiri. Tetapi ada ibadah-ibadah lain yang juga menopang untuk kesolehan sosial. Jadi dampaknya bukan hanya untuk soleh pribadi, tetapi dampak juga bagi masyarakat luas, gitu ya. Bagaimana Ramadan itu bisa memberikan kemaslahatan yang berdampak buat umat, gitu ya. Ramadan ini adalah bulan pembentukan iman dan akhlak, di mana kita fahami tadi sudah disampaikan, keimanan kita menjadi bertumbuh, keimanan kita terus dipupuk dengan amalia-amalia Ramadan, maka akan semakin banyak kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita terus naik, gitu ya, karena dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, bulan yang mengajak kita menjadi pribadi yang bermanfaat dengan sedekah kita, dengan apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, gitu ya, itu akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Dengan kita infak, dengan kita bersedekah, gitu ya. Coba andaikan kita punya rutinitas satu hari 1000, di sini ada jamaah berapa? Ada 100. Nah, 100 dikali 1000, berapa satu hari didapatkan? Yuk kita misalkan bikin ini, yuk kita bikin ini, kebaikan-kebaikan, dan itu menjadi jariah kita, gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengupayakan Ramadan ini dengan tujuan yang luar biasa, bagaimana membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang punya kebermanfaatan yang besar. Dalil daripada tujuan kita melaksanakan puasa itu di dalam surat Al-Baqarah 183. Ada bunyinya, ibu-ibu ada yang hafal? Boleh sama-sama, Bu. Kutiba alaikumus kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, alhamdulillah ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Dan diwajibkan ini juga bukan hanya sekarang aja, tapi dari orang-orang yang terdahulu, agar kita memiliki la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Diwajibkan atas kamu berpuasa agar kalian itu bertakwa. Nggak bisa. Boleh? Ini tinggal dipencet ini aja. Tinggal ini aja. Ya, ini nah, makna maslahat sebelumnya, Bu. Nah, bagaimana makna maslahat? Ramadan yang maslahat itu adalah kebaikan yang membawa manfaat dan mencegah kemudorotan kita. Apa? Maslahat kebaikan yang membawa manfaat. Jadi Ramadan itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, dan juga mencegah kemudorotan. Apa kemudorotannya? Dari kita menahan ini, biasanya menahan lisan. Lisan kita sulit terjaga, ibu-ibu. Masya Allah, berat ya menjaga lisan itu. Hifdzul lisan itu betul berat, Bu. Kadang kita sudah pendem-pendem, tiba-tiba karena ada satu hal, aduh, kenapa ini jadi keceplosan, gitu ya. Astagfirullahaladzim, kita ingat, kita istighfar. Tapi satu hal lagi, kita ketemu lagi, gitu ya. Tadinya kita sudah gitu silent, tapi tiba-tiba kita muncul kembali. Nah, itu kadang itulah beratnya kita menjaga lisan kita, gitu ya. Dan bagaimana yang namanya maslahat ini adalah mencegah kemungkaran. Tidak lepas ya, Bu ya, kadang di tempat sekeliling kita menemui ada orang-orang yang kadang dia dengan seenaknya misalkan masih belum menutup aurat, atau kita melihat bagaimana di bulan Ramadan ada orang yang kelihatan kakinya saja, gitu ya, mungkin di warung, sedang warung makan atau apa gitu. Kita tidak tahu memang itu ya mungkin dalam perjalanan atau apa gitu, tapi itulah kondisi real kita. Sehingga di sini bagaimana di bulan Ramadan ini kita perlu untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran sedikit pun, baik yang dimulainya dari diri kita.
dari kita menjaga lisan, dari kita juga menjaga tangan-tangan kita tidak melayang kepada anak cucu kita, dihadapkan pada emosi kita. Terkadang emosi seorang perempuan itu tidak lepas daripada akumulasi ketika apa? Terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Mungkin kita ada rasa kesal kepada teman, tetangga, kepada anak, kepada pasangan, lalu kita tumpahkan kepada anak kita. Hati-hati ibu-ibu, kasihan. Kadang anak-anak kita menjadi korban. Kita sesudah kita melakukan sesuatu kepada anak kita atau kepada cucu kita, tiba-tiba pas begitu dia lihat kita dia itu tidur, kita akan ya Allah, maafkan nenek ya, maafkan mama ya, tadi aku udah nyubit gitu ya. Itu ada rasa itu karena kita hubungan sebagai seorang ibu atau seorang nenek. Tapi kenapa hal itu terulang kembali? Karena mungkin ada memori-memori kita yang kebiasaan-kebiasaan ini sangat dominan tadinya, sehingga bisa jadi terkadang muncul luka di dalam diri anak-anak kita dikarenakan pola pengasuhan yang kita lakukan. Saya ingat kok dulu waktu kecil saya dicubit sama mama sampai merah di sininya. Membekas tidak Bu? Di anak-anak kita membekas. Atau mungkin bisa jadi sikap kita yang tidak baik-baik saja gitu ya kepada anak kita, itu juga akan membekas. Makanya kita terus meminimalisir ya, agar kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kemudorotan kepada anak kita, kepada orang lain, juga kepada diri sendiri gitu. Ada hadisnya, sebaik-baik khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun Bu, kebermanfaatan kita, mudah-mudahan itu menjadi jariah kita. Ada orang yang nggak mesti nilai agama, nggak mesti dengan tadi ya yang suka ceramah, yang bukan gitu. Tapi ibu misalkan punya, oh iya ya, hari ini saya mendapat materi ini, saya share kepada grup WA. Kenapa tidak? Biarkan kalau ada orang yang mengamuk kita, menisi gak ustazah, nggak, ibu nggak usah takut seperti itu, karena kita dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dalam rangka fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kita bikin reminder, ibu-ibu tong hilap enjing teh urang teh saum ayamul bid tilu dinten misalkan, itu boleh karena kita dalam rangka fastabikul khairat. Atau ibu-ibu gimana sih caranya bikin cilok yang enak gitu, ibu-ibu berbagi resep itu dan itu digunakan terus, itu menjadi pahala. Jadi tidak mesti dari kerangka nilai Islam, tetapi yang sehari-hari yang memang itu bermanfaat, fisik kita, tenaga kita gitu ya, pikiran kita, ilmu kita, apapun yang diberikan untuk kemaslahatan orang lain, maka itu akan memberikan kontribusi amal jariah kita di suatu saat nanti, yang dimana bisa jadi ada banyak amalan-amalan wajib yang kita lakukan kurang, maka yang menambal ini adalah amal-amal yang kecil tadi gitu ya, seperti itu. Nah, next, Ramadan juga merupakan bagian daripada kepedulian sosial kita, yaitu ingat di dalam surat Al-Maun. Ada yang hafal ibu-ibu surat Al-Maun? Coba semuanya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. Barakallahu fikum ya. Jadi Masya Allah, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?
Jadi sama Allah dikatakan, tahu nggak sih ibu-ibu teh ada orang-orang yang mendustakan agama. Itu apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang dia itu menghardik anak yatim. Ya. Jadi ini surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan agama itu adalah salah satunya orang-orang yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan enggan, ya, apa? Dan wala yahuddu. Jadi dia itu tidak mau gitu ya menginikan orang-orang miskin gitu. Jadi untuk dia sampai kepada apa namanya mengajak kebaikan, untuk ayo kita berfastabiqul khairat, kita bikin makanan, kita bikin ini, itu nggak mau gitu ya. Bahkan membisikkan hal-hal yang negatif kepada temannya. Udah ngapain bikin kumpulan-kumpulan buat anak yatim, itu Masya Allah gitu ya. Hati-hati Bu, kalau kita di dalam diri kita muncul ada orang yang mau berbuat kebaikan untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, tapi kita itu menyuruh jangan, gak usah ikutan, mending juga buat apa. Nah, itu berbisik yang tidak baik gitu ya, tentang untuk kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah, di sini tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi belum memberikannya, tapi ini mah untuk ngajaknya aja kita sudah tidak diperbolehkan gitu. Jangan, nggak usah. Nah, itu hati-hati. Jadi Ramadan dan kepedulian sosial dari kita sebagai tadi soleh individu ya, harus bisa melahirkan soleh sosial, yaitu berdampak kepada tetangga kita, pada masyarakat kita, pada teman-teman kita gitu, apalagi kepada anak yatim. Nah, kisah Rasulullah yaitu hadis adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya bertambah di bulan Ramadan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjaga Ramadan kita itu dengan amalan-amalan yang terbaik kita, dengan kedermawanan kita bertambah. Kalau ibu-ibu mungkin pernah Ramadannya di Mekah gitu ya, ya subhanallah ya, kalau kita melihat gitu ya bagaimana orang-orang silahkan makanan itu ya, sedekah makanan, sedekah apapun itu diberikan gitu, dan itu Masya Allah luar biasa gitu ya, kita ingin seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita lanjut berbagi di bulan Ramadan. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk senantiasa berbagi kepada keluarga yang ada di lingkungan kita, ada tetangga, ada kerabat gitu ya, atau saudara gitu. Saya teringat ada pelajaran masa kecil yang bagi saya sangat melekat sampai detik ini, yang dilakukan ibu saya, ibu-ibu karena mungkin orang tua saya, ibu saya itu keluarganya besar, jadi saya anak ke-12 gitu ya, laki-laki 10, perempuan 2. Nah, itu setiap kali Ramadan, setiap kali berbuka puasa dan untuk sahur, itu kita kebagian giliran untuk memberikan makanan kepada orang yang ada di belakang. Ya, kebetulan yang di belakang ini adalah orang yang sudah tua, jompo gitu ya, ya punya anak tetapi kondisinya miskin gitu. Nah, kita kebiasaan dari kecil. Zaman dulu kebetulan kalau di daerah saya itu listriknya masih terbatas. Jadi kita suka bawa cempor ya, bawa kayak gini, kita ketuk pintu gitu ya. Ayo, itu apa? Pembelajaran yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya dalam rangka peduli kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya sudah menerapkan hadis ini. Dia menyiapkan makanan untuk buka puasa dan menyiapkan untuk sahurnya, dan itu pahalanya terus berlipat. Jika orang itu, apalagi orang tersebut untuk dilakukan untuk beribadah, maka ibadahnya Masya Allah gitu. Nah, kita sama, kita juga perlu membiasakan kepada anak kita, jangan kitanya yang langsung. Boleh kita didik anak-anak kita dengan bergiliran. Itu metode yang sangat efektif, agar daripada kita sok gerak infak, sok gerak sedekah, kadang mah lewat ya Bu. Tapi kalau orang tua
suaminya yang sudah mempersiapkan ini buat sedekahnya, ini buat infaknya. Itu yang selama ini saya lekat dengan yang bisa dilakukan oleh saya. Itu adalah pelajaran dari orang tua. Nah, makanya mewarisi kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi anak-anaknya dan menjadi jariah, gitu ya. Nah, sehingga tadi ibu-ibu apapun makanannya, entah itu sayur sop 1 mangkok, entah itu mungkin kolak, entah itu apapun, itu dilakukan. Dan ada satu hal lagi yang dilakukan oleh ibu saya pada waktu itu adalah memberi, kalau hari Jumat, kalau bahasa sekarang mah mungkin Jumat berkah. Jadi zaman dulu ibu saya sudah melakukan itu. Jadi kalau hari Jumat itu masaknya spesial. Walaupun pada saat itu mas spesial itu ayam juga seminggu sekali. Ya, Bu ya. Telur mungkin pada saat itu dibagi 4, dibagi 2. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang ibu gitu ya, ingin agar rizkinya berkah, agar dia bermanfaat buat masyarakatnya gitu ya, itu dengan memberikan makanan yang sederhana, tetap walaupun cuma depan, belakang, samping kanan, samping kiri, tidak banyak, tapi itu yang dilakukan dan itu didawamkan. Dan dia mempersiapkan bagaimana anak-anaknya, ayo hari ini hari Jumat, nanti bapak kamu mau Jumatan, kita makan bersama. Jadi kalau dulu itu masih ada zaman makan bersama ya Bu ya. Oh sekarang sudah sulit, rada sesah waktosna bagi orang yang bekerja. Tapi bagi ibu-ibu yang tidak bekerja mungkin masih bisa, atau bapaknya yang mungkin bekerjanya bisa diatur waktunya gitu. Kalau zaman dulu semuanya masih aman gitu ya. Kalau sekarang kita dengan anak aja kadang pagi nggak ketemu, malam nggak ketemu juga dan sebagainya. Itu Masya Allah gitu, berbedanya dengan zaman dulu gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana maslahat di dalam kehidupan. Yang pertama, kalau Ramadan itu menjadi maslahat dalam keluarga, itu kita harus menunjukkan rasa sabar dan lembut dari adanya Ramadan ini. Kita sudah sabar dari pagi sampai sore, tidak makan dan tidak minum. Mau ngomong kasar aja kita, ana soim, saya sedang saum, nggak jadi. Mau nyubit, saya lagi puasa, ditahan lagi. Nah, seharusnya ini berdampak pada kehidupan kita. Kita memiliki rasa sabar yang tinggi, rasa sabar yang luas gitu. Karena sabar itu tidak ada batasannya. Jadi kalau ibu-ibu, kan ibu udah sabarnya ada batasannya. Lepat. Sabar itu tidak ada batasannya. Kalau sudah ada batasannya, berarti kita sudah tidak bersabar, tidak bersabar ya. Dalam keluarga, masalah dalam kehidupan dengan puasa itu, dan ada kelembutan, arif. Jadi dia itu akan ada kelembutan kepada siapa? Karena tadi dibina, dididik gitu ya. Kita haram hukumnya kalau kita jam segitu makan, itu batal. Ya sudah, kita jadi melatih diri kita untuk sabar dan rasa lembut dengan berkasih sayang gitu ya. Di dalam masyarakat dengan adanya puasa Ramadan tadi ya, dari soleh individu kepada soleh sosial itu, yaitu adanya rasa peduli dan ingin menolong terus. Peduli. Biasanya ibu-ibu, orang yang suka berbagi itu meskipun sedikit muncul rasa bahagianya, dan itu Allah selipkan kepada kita. Aduh alhamdulillah ya Allah, meskipun saya ngasih sedikit tapi terlihat gitu orang itu senang, bahagia. Apalagi kalau yang diberinya itu sesuai ya Bu ya. Misalkan dia lagi butuh apa, butuh makanan, dia lagi butuh minuman gitu, dia akan merasa bahagia. Dan di situ apalagi kalau mendoakan, itu Masya Allah, doa-doanya mengalir untuk kita, maka akan menjadi kebaikan bagi kita. Jadi dalam konteks puasa ini, masyarakat ini akan muncul rasa peduli dan rasa menolong kita kepada orang lain itu menjadi tinggi di bulan Ramadan ini. Dampaknya bukan hanya Ramadan nanti ya. Nah, dalam profesi dengan adanya maslahat ini akan menjadi jujur dan amanah gitu ya. Jujur, berkata apa adanya, dan amanah, bisa dipercaya. Dia tidak melakukan pelanggaran. Hati-hati kalau kita yang bekerja, mohon maaf, atau ibu-ibu barangkali yang punya tetangganya punya cengek, punya apa gitu ya, kita teh sambil lewat, bu ibu abdi nyukeun cengeknya, padahal teu acan di
Widianya belum dikasih ini kita udah ambil aja cengkeh tadi dimakan, masuk ke dalam aliran tubuh kita menjadi barang yang gosip. Ya, kita mengambil hak orang lain tanpa bilang-bilang gitu ya. Nah, kecuali kalau orang yang punyanya itu sudah, silakan ibu-ibu yang mau ngambil cengkeh, mau ngambil apa, mangga gitu. Nah, sama kita ambil boleh. Tapi kalau kita sekedar lewat, nanti ajalah kalau udah ketemu. Ibu-ibu suka praktis ya. Nah, suka praktis kan? Nanti aja kalau ketemu bilang sudah dipakai itunya, hati-hati. Itu masuk ke dalam darah kita yang akhirnya membuat bisa jadi perilaku kita jadi kurang baik karena yang kita lakukan tadi gitu ya. Amanah sekecil apapun, kita menjadi ketua RT, kita menjadi pemimpin ibu rumah tangga, kita menjadi amanah sebagai ibu DKM atau ibu RW dan lain sebagainya, itu hendaknya betul-betul menjaga amanah itu karena sejatinya amanah itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next, kita bisa lihat di sini ini ada ukuran keberhasilan Ramadan. Yaitu yang pertama, ukurannya itu adalah akhlaknya semakin baik. Jadi meningkat. Karena apa? Dihayati ya, semua amalia-amalia Ramadan itu dilaksanakan dengan baik dan dia itu menghasilkan akhlaknya itu semakin bertambah bagus gitu ya. Kalau tahun lalu ya dievaluasi Ramadannya, tahun lalu Ramadan saya begini, maka tahun ini saya harus begini, lakukan evaluasi. Selanjutnya, ukuran keberhasilan Ramadan ini adalah kepeduliannya meningkat dan ibadah berlanjut setelah Ramadan. Jadi ada peningkatan yang terus menerus dari sisi kepedulian sosialnya kita gitu ya. Bagaimana kita berempati kepada sesama dengan adanya tadi ya musibah yang di Sumatera kemarin, mungkin di Cisarua gitu ya, dan mungkin yang lainnya lah ya. Nah, di sini harus memunculkan bagaimana kepedulian yang tinggi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Itu juga sama. Karena apa? Itu adalah saudara kita, satu akidah. Karena pertalian akidah kita harus membela di Palestina tadi, gitu ya. Ibadah yang berlanjut. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan itu selesai dengan ibadah kita yang itu. Udah sudah Ramadan mah selesai, jangan Bu. Tapi kita bagaimana terus meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan setelah Ramadan. Selanjutnya bagaimana kita mempersiapkan keluarga muslim itu menyambut bulan Ramadan ya Bu ya. Nah tidak lepas di dalam kita proses mendidik anak-anak kita itu makna Ramadan bagi keluarga ini tentunya yang pertama bulan tarbiyah iman dan akhlak kita, di mana pendidikan iman, pendidikan akhlak itu bisa tertanam ketika kita sedang melaksanakan kegiatan Ramadan. Salah satunya ya hariannya tentu sudah pasti dilakukan oleh kita semua. Bagaimana makna Ramadan bagi keluarga. Nah, di situ kita mengingatkan kepada anak-anak kita, terutama bagi anak-anak yang masih kecil atau bagi ibu-ibu yang sudah punya cucu gitu ya. Itu kita kesempatan bagi kita untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kita itu dengan keimanan dan akhlak yang mulia. Contoh tadi yang sudah saya sampaikan ya, bagaimana seorang ibu memberikan kepada anaknya pemahaman, ayo kamu peduli secara sosial dengan ini infaknya, tuh silakan kamu bagi makanan, kamu ini dikasih uangnya, itu seperti itu salah satunya, sehingga anak kita merasa dengan hadirnya Ramadan itu menjadi pertumbuhan imannya itu meningkat. Jangan sampai hadirnya Ramadan tidak membuat keimanan kita itu menjadi tidak meningkat. Selanjutnya Ramadan itu menjadi momentum memperbaiki kualitas keluarga. Apa? Memperbaiki hubungan kualitas keluarga, ibu-ibu jangan sepelekan ketika kita makan bersama pada waktu sahur maupun buka. Jika di dalam hari-hari kita sulit untuk melaksanakan buka bersama atau sahur bersama atau makan bersama gitu ya, itu sulit, maka bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa memperbaiki kualitas keluarga hubungannya. Karena
Karena bisa jadi ada yang mungkin mohon maaf suaminya bekerja di luar, ada juga yang mungkin istrinya atau ibunya juga sama gitu ya. Tapi momen Ramadan itu biasanya untuk kita memperbaiki hubungan antara anak dengan ayah, antara ayah dengan ibu, ibu dengan anak gitu ya, dan seterusnya. Itu sulit pada zaman sekarang kadang dapat berkumpul bersama kecuali di bulan Ramadan, sehingga itu kita boleh memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Apa momentum keluarganya di sini? Yaitu dengan salah satunya dengan melaksanakan sahur bersama. Keduanya dalam aspek keluarga itu bisa kita adakan tadarus bersama. Jika memang kita tidak bisa gitu ya, anak kita ada yang belum bisa membaca Al-Quran, maka kita bisa melaksanakannya. Yuk kita minimal membaca juz 30 bersama-sama. Syukur-syukur bisa membuat program khotam Al-Quran dalam 30 hari. Jadi dibagi aja Bu. Tujuannya kita adalah untuk bersama-sama baca Al-Quran. Satu anggotanya ada 5 orang, berarti kita satu hari 1 juz, tetapi dibagi. Misalkan yang ini halaman misalkan halaman 1 sampai halaman 2, ini halaman 3 sampai halaman 4, terus kita bagi sehingga tadi hubungan antar keluarga, anggota keluarga menjadi hubungan yang harmonis. Karena terbina dari keimanannya gitu ya, terbina dari akhlaknya, terbina dari kebiasaan-kebiasaan positifnya yang dilakukan di waktu bulan Ramadan gitu ya. Nah, tadi dengan persiapan-persiapan yang ada di dalam keluarga kita tentu memang tidak lepas dari yang tadi sudah disampaikan. Ada persiapan ruhiyah ya, persiapan iman kita gitu. Itu perlu diingatkan kepada anak-anak kita. Hei anak-anak, kita sebentar lagi mau Ramadan. Hayu kita persiapkan iman kita. Apa nih ibu, apa nih mama gitu ya. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nih kita gini, kita buat misalkan ada poster-poster nih cara kiat-kiat di bulan Ramadan. Jadi sudah terbiasa di lingkungan keluarganya, sudah terbiasa. Ada nih kita nggak boleh nih waktu kita lagi begini, kalau kita lagi saum nggak boleh kayak gini. Apa yang harus dilakukan pada waktu saum? Bikin Bu, tempel di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak kita gitu ya. Dengan terus kita meluruskan niat bahwasanya yang kita lakukan ini dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan ruya lainnya apa? Selain tadi yang sudah saya sampaikan, ada terkait dengan taubat. Taubat ini sangat penting. Dan bagaimana kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari segala macam kotoran hati, dari beragam macam penyakit hati. Ini yang kadang muncul di dalam diri kita sebagai manusia. Ada beragam kekurangan, ada beragam ketidakenakan, ada beragam ketidaknyamanan. Tapi begitu kita membersihkan hati kita, ya Allah ini bulan Ramadan, saya mengharap ampunanmu, saya mengharap juga teman-teman memaafkan. Jadi makanya kenapa suka ada tradisi pada Ramadan dari hapuntennya gitu. Itu tidak salah. Kita meminta maaf kepada teman-teman yang barangkali satu lingkungan dengan kita di situ banyak sekali ucapan, kata-kata atau tingkah laku yang membuat rasa tidak nyaman teman kita, anak kita, pasangan kita. Dan kita jangan lepas Bu, meminta maaf juga kepada anak-anak. Jangan sampai kita merasa ada sama orang tua gitu ya, terus kita tidak mau minta maaf kepada anak. Gak apa-apa, dimulai dari kita. Dek, maafin mama ya, kalau selama ini mama belum bisa mengajarkan kalian akhlak yang baik, iman yang sempurna gitu. Mama juga masih banyak belajar. Ini penting ibu-ibu semuanya. Agar apa? Rasa maaf yang dimulai dari orang tua itu akhirnya memunculkan rasa yang berbeda bagi anak kita. Itu secara tidak langsung mengajarkan nanti juga aku akan minta maaf ke anak-anak aku, tidak mesti dari anak-anak. Jadi memulai hubungan yang baik itu adalah didasari dari diri kita, mulai dari diri kita, dengan kita meminta maaf, dengan kita mendoakan anak kita gitu ya. Nah jadi
saling memaafkan antar anggota keluarga ini untuk menuju Ramadan ini sangat perlu, ya. Apalagi kepada teman-teman kita yang memang satu lingkup dengan kita gitu ya, di majelis taklim, di kantoran ataupun dimanapun kita berada, itu kita perlu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melihat di sini ada persiapan-persiapan yang lain yang tidak lepas daripada anggota keluarga itu membekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bulan Ramadan tadi. Bukan hanya untuk diri tetapi membekali anak-anak kita. Jadi kita ingatkan, hey, kamu kemarin bulan Ramadan kemarin puasanya ada yang belum dibayar, misalkan kodok puasa dia masih punya hutang, kita ingatkan, barangkali ada yang masih punya hutang. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya, menanyakan ada hutang enggak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Bisa juga kepada pasangan, ya, barangkali pasangannya misalkan waktu itu sakit gitu ya, atau anak kita yang laki-laki sakit, karena yang kena haid ini kan pasti perempuan gitu. Jadi kita ingatkan, karena ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan bentuk tanggung jawab kita menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak ketika menghadapi Ramadan, atau kita upaya orang tua untuk membekali anak-anaknya agar Ramadannya itu menjadi Ramadan yang terbaik gitu ya, seperti itu. Nah, mengetahui tadi ya, ilmu ini sangat menjadi rujukan bagi kita ya, pengetahuan yang luas, pengetahuan yang mendalam ini mudah-mudahan memberikan kita sebuah kebaikan bagi kita gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa sih yang persiapan-persiapan lainnya. Barangkali kita sebagai seorang keluarga gitu ya, di dalam keluarga kita itu membangunkan anak yang masih kecil itu memang tidak mudah, Bu. Tidak mudah. Hati-hati dengan emosi kita, yang perlu kita jaga ketika ibu-ibu marah. Jangan sampai ibu-ibu marah itu seperti ini, Bu. Jadi kalau marah, pernah nggak seperti ini, Bu? Kamu tuh, ini jujur aja Ibu ya, misalnya kita sambil tangannya seperti ini, tangannya begini gitu ya kepada anak kita. Yang terbayang, yang terfikir dalam benak anak kita, ibuku tiba-tiba menjadi monster yang mengerikan. Anaknya kan masih kecil, Bu, masih segini. Ibunya gede, apalagi kayak saya yang badannya gede. Jadi ada monster sedang marah-marah, ada monster mau memakan kita gitu ya. Karena apa? Mata kita yang nanar untuk memarahi anak. Kamu tuh. Nah, hati-hati. Dengan yang seperti itu, anak-anak kita akan menjadi ibu menakutkan bagi anak-anak kita. Karena tadi dia yang kecil, ini ibunya yang gede, sambil marah-marah, mata melotot, gerakan tubuhnya nggak seimbang. Nah, ini juga akan mencerminkan betapa dia sedang mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya. Nah, bagaimana kalau kita ingin memarahi anak? Buatlah dengan bahasa aku, bukan bahasa kamu. Jadi, dan tadi secara psikologisnya kita, kalau kita marah ya coba sekarang begini, jadi anak tidak akan merasa dimarahi gitu ya. Jadi dengan apa? Dek, ibu pengennya sih adek tuh Bu, jadi bukan pesan adek tapi pesan aku. Pesan aku itu ibu sih pengennya seperti ini kalau lagi puasa begini gitu. Nah, jadi nggak merasa kamu ditunjuk, kamu salah, kamu begini, anak nggak akan merasa. Tapi kalau pesan yang dilakukannya adalah pesan aku, pesan seorang ibu, maka dia mengatakan ibu sih sukanya gini, ibu nggak suka kalau misalkan adik begini. Nah, sampaikan. Jadi, oh iya ya, bisa nggak nanti kalau besok nggak kayak gini lagi, kita buatkan ada komitmen-komitmennya. Nah, sehingga bagaimana pola pertumbuhan anak-anak kita itu tidak lepas dari yang namanya kita mendidik dengan keteladanan. Keteladanan ini lebih efektif dibandingkan kita cuma mengatur. Ayo besok puasa, ayo kita ini, mengatur saja. Ayo kita infak, ayo kita sedekah tanpa kita memberikan.
Kalau adik punya uang 5.000 dari mama, boleh nggak 500-nya buat sedekah atau 1.000-nya? Kita bimbing seperti itu. Jadi anak-anak itu akan terbiasa. Jadi lahirnya kekikiran di dalam diri kita, lahirnya rasa pelit yang ada di dalam diri kita karena kita tidak berusaha untuk belajar untuk tadi mengeluarkan apa yang ada yang kita punya. Jadi kita masih ada kemelekatan di dalam dunia kita, ada kemelekatan dalam diri kita terkait dengan tadi infaknya, sedekahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau anak sudah dipola dengan pola-pola yang tadi, maka kita akan mendapatkan bagaimana anak-anak itu tumbuh dan berkembang menjadi harapan daripada tujuan dari puasa itu sendiri gitu ya. Membersamai anak ketika puasa itu memang tidak mudah. Membersamai cucu kita ketika berpuasa itu tidak mudah gitu ya. Dibangunkan. Ada satu hal yang sangat berharga, ibu-ibu dan bapak yang ibu-ibu yang saya hormati, itu apa? Itu ada satu kasus di di salah satu anak kami gitu ya, di sekolah. Ibu, aku ingin cerita gitu ya, pas ketika saya mengajarkan tentang bab puasa atau bab saum. Terus apa yang dikatakan oleh anak ini? Anak ini mengatakan, ibu, ini anak kelas 1 ya, anak kelas 1 SD. Ibu, tadi kan aku tuh disuruh puasa sama ibu aku, tapi ayah aku menemukan kopi panas di meja ayah katanya ya. Jadi anak yang kelas 1 ini agak bingung ya, kok dia disuruh puasa, dari gurunya puasa gitu, tapi pagi-pagi dia menghirup wanginya gudeg atau wanginya kopi gitu. Bertolak belakang di bulan Ramadan. Jadi adanya pusat pendidikan antara sekolah, keluarga dan masyarakat gitu ya, dan anak itu sendiri, ini akan mempengaruhi cara anak itu berpikir, cara anak itu beramal. Jadi melakukan apa yang dilakukan, yang kok begini ya, dari ilmunya begini, dari gurunya begini, tapi ternyata ditemukan di dalam keluarganya tidak nemu. Nah ini yang biasanya kadang anak memiliki hal yang berbeda, akhirnya ini jadi siapa yang ininya ya, kok nggak nyambung gitu. Nah hati-hati Bu, karena pendidikan keluarga ini adalah pendidikan yang nomor 1, yang utama. Bagaimana kita membentuk anak, bagaimana kita membentuk keluarga kita, itu adalah dari pengalaman hidup di dalam keluarga itu sendiri. Ada bahayanya ketika, mohon maaf, insya Allah kalau di sini tidak ada. Kalau saya suka menemukan anak-anak yang Masya Allah ya Bu ya, kalau di sini tuh bahasa kancing coplok. Leres tuh Bu? Leresnya. Nah, suatu saat saya sampaikan, coba atuh ya, kalian teh jangan ngomongnya binatang tuh banyak, bukan anjing aja ya. Ada ayam, ada kucing, ada apa, kelelawar gitu ya, ada ada singa, ada harimau gitu ya. Coba sekali-kali gitu ya, begitu kamu mau ngomong itu teh ganti ayam gitu. Ibu tengenaheun cenah, coba. Astagfirullahaladzim. Jadi itu dijawab sama anak, karena ibu aku juga suka ngomong ke aku kayak gitu. Jadi coba memberikan label kepada anak dengan panggilan yang bahasa yang kancing coplok tadi. Peran muslimah yang seharusnya tadi bisa membentuk dari yang seperti ini terus sampai dia itu berbunga, dia itu berbuah gitu, dengan hasil yang baik, bukan tadi hasilnya yang tidak bagus gitu. Jadi di sekolah bisa jadi sudah bagus, di madrasahnya sudah bagus gitu ya, ibu yang menghancurkannya, di keluarga yang tadi tidak tertanam gitu ya. Banyak Bu kasus-kasus yang ditangani oleh dari sekolah, pihak-pihak sekolah juga, ketika tadi ada keluhan-keluhan anak terkait dengan pola-pola yang dilakukan orang tuanya. Begitupun dengan merokok, yang merokoknya ibunya disuruh, Bu, aku sih survei, saya memberi survei nih, kalian sudah pernah merokok dari kelas 1 sampai kelas 6 SD? Iya Bu, pernah. Sama siapa? Sama ayahnya. Nah, aku teh disuruh sama ayah, cobain. Nah, itu ayah. Bahkan ini datangnya dari ibu sendiri. Udah, sok barengan sama mama. Jujur Bu, mereka tidak bohong.
Itu Masya Allah, bagaimana kita mempunyai anak-anak kita memiliki akhlak yang baik jika teladannya saja sudah melakukan teladan yang salah, ditularkan pula gitu ya, diajak bareng-bareng. Nah ini ngeri gitu ya. Yang pertama yang dilakukan oleh kita, oleh keluarga adalah membuat program ya, buatkan programnya. Ada program individu, ada program keluarga. Contoh program individu, apa yang ibu-ibu inginkan? Saya mau tahu nih, di bulan Ramadan ini apa programnya untuk Ramadan ini? Ada yang pengen hatam 2 kali hatam atau 1 kali hatam? 1 kali hatam, boleh. Nah, ibu membuat program untuk individunya itu adalah dengan apa? Boleh dituliskan Bu, selembar kertas, tempelkan yang kira-kira itu mudah dibaca oleh kita, atau dimasukkan ke dalam buku harian kita, atau ditulis di HP kita. Membuat program individu. 1, targetnya misalkan hatam Al-Quran 1 kali, hatam pribadi ya, bukan hatam pengajian, misalkan 1 kali. Kedua, selalu qiyamul lail, misalkan dengan kita sholat tarawih ya, sholat tahajud. Nah terus kita juga misalkan pokoknya duha mau menjadi tiap hari selama Ramadan, misal. Ini menjadi program individu. Infak dan sedekah, saya punya target misalkan 1 hari 5.000, menyisihkan dari uang apa, misalkan uang yang punya kita kalau ibu-ibu ya, karena uang bapak uang ibu uang bukan uang bapak. Nah jadi artinya apa, kita boleh kita mencanangkan setiap hari saya sedekah subuh 5.000, terus kalau ke masjid misalkan 10.000, kalau kemana lagi itu boleh. Artinya target itu memang harus ideal ya, harus ideal, tetapi yang kita juga harus harus realistis juga gitu ya. Nah, sudah kita lihat ada infaknya, ada sedekahnya, terus ada kewajiban kita misalkan qiyamul lail, ada duhanya misalkan. Nah, itu kita runut sampai ke bawah. Terus misalkan setiap hari Jumat berbagi misalkan tebar takjil untuk misalkan berapa? 25 orang untuk 10 orang. Buktikan. Nanti setiap hari itu di checklist. Oh, ini yang targetnya harian, ini target mingguan. Jadi nanti terukur. Saya Ramadan ini aduh pokoknya lebih enak deh gitu ya, karena sudah punya target pribadi. Siap bersilaturahmi misalkan mengunjungi kiai yang ada di situ, dalam rangka kita ihtiram, dalam rangka kita meminta nasihat. Ini mah jangan, nggak usah banyak-banyak, 2 kali aja. Misalkan ingin Pak, mohon saya diberikan tauji, diberikan arahan, diberikan nasihat gitu ya, itu boleh tuliskan. Atau saya akan berkunjung kepada saudara saya yang jauh, atau saya akan, pokoknya seluruh kebaikan itu ditulis sama ibu-ibu, menjadi target pribadi kita. Dan ini boleh kita sambungkan dengan program keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Pokoknya hari ini kaitannya dengan diri kitanya yang lain ya. Kalau tadi ibadah kita kepada Allah, sekarang kepada sesama manusianya. Misalkan hari ini saya tidak akan mengucapkan kata-kata kotor, misalkan yang tadi yang kancing coplok ya, misal gitu ya. Atau kita hari ini tidak akan berkata kasar kepada anak, atau kita tidak akan menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita. Itu boleh Bu, itu kaitannya dengan memperbaiki hati kita. Pokoknya hari ini saya tidak boleh sombong, misalkan kita selama ini merasa tinggi hati dan lain sebagainya. Itu coba dibuat yang kaitannya dengan kekurangan-kekurangan kita, sehingga ibadah Ramadan itu menjadi sempurna. Karena kita sudah punya planning, ada targetan-targetan, ada rencana-rencana kita, dan kita ingin melaksanakan itu. Nah, ketika seluruh target itu sudah kita lakukan, sudah kita buat, kita komunikasikan dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Ayo, sekarang AA punya target apa? Nggak apa-apa. Misalkan dia sudah rumah tangga, dia sudah anaknya udah besar, anaknya mungkin ada yang masih kecil, sampaikan, Dede punya target apa aja. Kita perlu menanya kepada anak kita, mah pokoknya aku mah pengennya sholat 5 waktu aja.
sholat tarawihnya pokoknya harus full, ininya harus buatkan, nanti ditulis di checklist. Ini dalam rangka menyemangati diri kita agar ibadah tahun ini berbeda dengan ibadah tahun lalu. Kalau tahun lalu kita perolehannya atau capaiannya cuma 50%, gimana caranya di tahun ini kita meningkat menjadi 75%? Nggak usah 100%, barangkali kaget ibu-ibu ya. Nah, jadi coba naikkan. Yang penting naik aja dulu, jangan sampai menurun. Nah, itu dari sisi tadi, bagaimana kita hablum minanas, bagaimana kita memperbaiki dengan orang lain. Saya tidak akan ngomong kasar kepada tetangga, saya tidak menyakiti tetangga, saya akan ngomong baik-baik gitu ya. Terus janji, misalkan kita juga akan berzikir. Berzikirnya berapa kali dalam sehari semalam? Bacaan apa yang akan kita baca? Misalkan tasbih, mau 100 kali, mau takbir 100 kali, mau apa, silakan. Maksudnya biar ada pengingat, hari ini saya belum baca Quran, oh iya hari ini target saya baca istighfar belum selesai baca. Jadi itu sebagai pengingat. Nah, itu persiapan dengan diri sendiri dan persiapan kita dengan keluarga. Ada target keluarga, misalkan ingin menyantuni orang yang kondisinya duafa, ada orang-orang yang tidak punya di sekitar kita. Gak usah banyak bu, kita punya target misalkan, oh iya ya mama punya tabungan, nah ini segini, misalkan mau bikin sembako, dibuat harga 100.000, kalau ada 10 berarti 1 juta. Kalau ibu-ibu merasa 100.000 berat, 50.000. Kalau ibu-ibu merasa berat, turunkan 25.000. Pokoknya kita punya target yang berbeda dibandingkan tahun lalu. Jadi ada target infak, ada target sedekah, ada target baca Quran, ada target kita qiyamul lail, ada kita target duha, terus gitu. Sehingga ibadah kita terpantau dan itu enak bu, kalau kita sudah punya pedomannya. Karena apa? Kita ingin ada peningkatan dari satu fase ke fase berikutnya. Jangan sampai umur kita bertambah tapi ibadah kita berkurang karena fisik kita. Makanya tadi persiapan jasmani itu perlu kita lakukan ya, mumpung masih ada waktu. Nah, di dalam hal ini juga kita perlu memahami gitu ya, program Ramadan bersama keluarga itu tidak lepas daripada target ibadah harian, tarawih bersama gitu ya, terus sedekah Ramadan ataupun yang lainnya itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, persiapan menjelang Ramadan itu boleh kita juga melakukan, misalkan selamat datang Ramadan, boleh membuat sesuatu yang kira-kira menjadi lingkungan kita di rumah kita itu enak gitu. Sekalipun mungkin bisa jadi rumah kita sederhana, tetapi membuat kita nyaman, dibersihin. Kalau zaman dulu kalau ada persiapan menjelang Ramadan itu kadang dicat rumahnya, dibersihkan, ganti posisi tempat tidur, ganti posisi kursi, ganti apa. Kita dalam rangka menyambut tamu agung. Ibu-ibu kalau menyambut tamu saja sudah sedemikian rupa, betul nggak bu? Ya, ketika mau ada besan, ketika mau ada tetangga yang datang ke kita mau pengajian, ketika ada, kalau kita di kenegaraan mau ada presiden, pasti semuanya dikerahkan untuk apa? Melakukan kegiatan kebersihan. Nah, begitu juga di dalam Ramadan kita. Ada kebersihan jasmani, ada kebersihan rohani yang perlu kita persiapkan gitu ya. Sehingga nanti ketika mempersiapkan atau menyambut Ramadan itu gitu ya, kita itu dalam kondisi hati yang sudah bersih, hati yang bahagia, karena semuanya sudah kita programkan. Entah itu individu maupun kelompok maupun di keluarga kita. Ibu-ibu juga mungkin punya kelompok tadarus Al-Quran. Mungkin di pengajiannya, ayo kita mau menyantuni ini, boleh, silakan. Terus bersedekah dan bersedekah sampai dompet kita kosong. Karena sejatinya ketika dompet kita kosong, Allah itu akan mendatangkan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau ciri dompet kita kosong, sebenarnya akan terisi lagi. Jadi ibu bersyukur kalau di dompet ibu hari ini udah kosong, karena sudah diinfakkan ke Masjid Pusdai gitu ya. Nah, itu pasti bu pulang nanti yang kita pasti terisi lagi. Itulah rezeki gitu ya, seperti itu gitu. Nah, jadi kembali tadi ya, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Selanjutnya bagaimana kita juga perlu memahamkan kepada waktunya
Oh udah habis ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi mungkin sebagai penutup ibu-ibu semuanya. Jadi Masya Allah agungnya Ramadan bagi kita sebagai muslimah, bagi kita sebagai seorang ibu, bagi kita seorang hamba Allah, sebagai wanita gitu. Itu dari yang kecil-kecil sampai yang besar semuanya bernilai ibadah. Jangan dilihat, mohon maaf ya, nah ibu Abdulma saya cuma cuma di rumah kok bu, saya cuma ngebantuin di rumah aja gitu ya, saya tidak bekerja. Justru itu yang pahalanya Masya Allah. Ketika semuanya berpuasa, ibu makan dari masakan ibu, itu hadir pahala kita. Tapi syaratnya ikhlas. Ini yang harus kita bangun. Jadi jangan sampai Ramadan itu menjadi beban bagi kita. Tapi bagaimana menghadirkan Ramadan itu pahala-pahalanya di depan mata kita itu akan kita dapatkan. Dari apa? Dari memasak, dari kita nyuci piring, dari kita menjahit baju atau menyetrika gitu ya, mencuci dan lain sebagainya. Dari hal semacam itu akan hadir masuk ke diri kita ketika tadi kita memiliki rasa ikhlas yang tinggi. Jadi kalau ibunya masih masih takut, masih malas-malasan, masih tidak ikhlas, itu akan sayang. Pahalanya menjadi menguap ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Dan kita niatkan bersama-sama sebagai seorang muslimah dari persaudaraan muslimah, hendaknya kita punya terus tajdidud niat, memperbarui niat kita, yang dari waktu ke waktu niat itu berubah menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik, terus dan seterusnya. Terus kita memperbarui niat kita. Niat kita berinteraksi di sini, niat kita memberikan makanan kepada tetangga, niat kita beraktivitas, niat kita apapun, hendaknya perbarui niat kita dengan niat yang lebih baik, sehingga Allah layak memberikan pertolongan kepada kita yang kita terus memperbaiki niat-niat kita. Ya, karena ada sebagian kita yang kadang masih mengeluh dengan kondisi yang sekarang terjadi. Harga-harga meningkat, betul nggak ibu-ibu? Sekarang ya sudah terasa, Ramadannya belum, tapi harga-harga sudah naik. Nah, tetapi kita tidak usah takut. Rizki Allah itu sangat luas kepada kita. Jadi sehingga kita menapaki Ramadan itu dengan ibadah-ibadah terbaik, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang gembira, maka Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Jika ada yang mau didiskusikan, maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.